tragedi kerusuhan di sepak bola yang terjadi, walaupun sekarang sebenarnya lagi trending juga tentang bola karena timnas Indonesia setelah banyak YouTuber yang cabut dari YouTube kayak Arab, ya walaupun dia masih streamer gaming gue juga nggak tahu, tapi dia bikin video tentang Virginius. Nah disitulah mulai bersaing, jadi algoritma YouTube itu mencari yang relate dan yang berkualitas dan jam tontonnya juga banyak, jadi disodorin lah. Kalau sekarang nggak, lu halo, salam video maker. Jadi udah lama banget gue nggak upload video. Terakhir gue upload video 1 tahun yang lalu. Itu juga tentang tragedi kerusuhan di sepak bola yang terjadi, walaupun sekarang sebenarnya lagi trending juga tentang bola karena timnas Indonesia udah mulai bangkit lah dari tahun ke tahun. Di eranya Sintayong sekarang udah mulai ada progres ya. Kapan terakhir kali kita menang lawan Vietnam di kandang, dan ya sekarang alhamdulillah masuk ke round ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi di sini gue mau bahas tentang kenapa gue balik lagi ke YouTube, dan terakhir gue upload itu setahun yang lalu kalau nggak salah. Alasannya ya yang jelas gue kerja, benar pasti, karena gue seorang karyawan di sebuah perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, gue waktunya kerja itu gue di sebuah kamar operasi, jadi sekarang sibuk banget. Intinya sibuk banget. Gue bikin video itu alasan gue aja sih sebenarnya, tapi ya mudah-mudahan untuk video kali ini yang pertama setelah gue lama nggak ngupload video, mudah-mudahan besok kedepannya akan semakin banyak video yang akan gue upload. Yang pertama jelas gue kerja 9 to 5, sibuk. Dan yang kedua tuh, setelah banyak YouTuber yang cabut dari YouTube kayak Arab, ya walaupun dia masih streamer gaming gue juga nggak tahu, tapi dia bikin video tentang Virginius, lagu-lagunya yang sempat juga, tapi tetap masih ada di YouTube. Terus yang kedua, Skinny Indonesia 24, Jovi Dovi juga udah kabur, tapi walaupun dia masih kayak gitu juga, dia masih jadi bagian dari YouTube. Dia bikin di belakang layarnya narasi kalau nggak salah bareng sama Najwa Shihab. Ya itu, setelah gue lama nggak upload video, kini gue alhamdulillah dapat tempat buat bikin video lagi. Jadinya ya gue coba untuk balik lagi ke YouTube dan berusaha untuk bikin video ke depannya. Gue sih sebenarnya kepengen bahas kenapa gue nggak upload video. Yang kedua juga gue kepengen jelasin bahwa setelah artis-artis banyak yang masuk ke YouTube, sekarang YouTube juga dikuasai oleh banyak banget sama komika Indonesia yang sekarang lagi booming ya. Bahkan dulu tuh sebenarnya kalau dibilang, banyak anak-anak kalau yang ditanyain tuh cita-citanya jadi apa, cita-citanya pengen jadi YouTuber. Sekarang enggak, pengen jadi komik itu ya full bener-bener entertain. Jadi di situ tuh bukan cuma tontonan biasa tapi juga hiburan. Bayangin aja, lu nonton terus terhibur, jadinya kan enak gitu. Jadi banyak banget komik sekarang yang menguasai channel YouTube. Boris, Cegel, semuanya lah, banyak banget artis-artis yang bikin channel YouTube. Dan sekarang gila, viewsnya tuh hampir satu video tuh jutaan. Nah, minim itu 1 juta views. Itu terusan apa lagi? Terus gue di sini tuh mau bahas apa, dan kedepannya tuh apa yang akan gue bahas itu ya tetap. Dulu tuh gue bikin video tentang pendakian gunung. Intinya apapun yang berkaitan dengan pecinta alam, pendakian gunung. Sekarang juga banyak artis yang naik gunung, jadinya gue susah bersaing. Dulu aja gue dapat views untuk satu video sampai 1000 views aja udah susah banget. Sekarang ditambahin lagi artis masuk ke YouTube, sampai Wendy Welters sekarang juga dia naik gunung juga ya. Ditambah lagi banyak YouTuber dari luar negeri itu yang banyak banget clickbait. Maksud gue tuh
thumbnailnya itu ya pakai bikini lah dengan judul yang clickbait, menggiring opini buat bisa nonton dapetin views. Ujung-ujungnya kalau lu perhatiin, kalau lu cepetin tuh nggak ada tuh dengan yang sesuai dengan thumbnailnya, judulnya. Ya walaupun semuanya juga settingan sih, gue juga kadang-kadang bikin video di setting juga. Ya satu bagian dari entertain lah. Tapi ya kayak gitu, jadi intinya tuh kalau dulu bener banget YouTube tuh sampah banget dulu. Ya emang bener, emang iya. Tapi nggak eksepsional ya, jadi nggak semua, tapi kebanyakan sekarang banyak yang kayak gitu lah. Dulu tuh kalau gue masuk ke YouTube, pasti yang bakalan gue incer pertama ya di search explore. Jadi gue masuk ke search, gue ketik apa yang gue pengen cari, nah disitulah mulai bersaing. Jadi algoritma YouTube itu mencari yang relate dan yang berkualitas dan jam tontonnya juga banyak, jadi disodorin. Nah kalau sekarang nggak, lu masuk ke YouTube pasti yang akan lu lakukan yaitu scrolling, pasti scrolling. Kalau ketertarikannya sama pasti disuguhin lagi. Habis itu setelah lu disuguhin yang baru, kalau itu lu tertarik, besoknya bakalan lu dikasih lagi yang sama, jadi ketertarikan yang sama. Dulu enggak. Nah itu juga alasan gue kenapa nggak main YouTube lagi. Tapi di samping itu juga sebenarnya YouTube masih menjanjikan sih. Untuk gue masih menjanjikan, sangat-sangat menjanjikan. Jadi sebenarnya tuh gue nggak nge-YouTube juga sebenarnya, emang cita-cita dari dulu tuh gue kepengen kerja di balik layar. Jadi gue sebagai tim produksi lah intinya, nggak DOP atau asisten kameramen, meng-create sesuatu dan orang lain yang mengeksekusi. Jadi gue sempet kerja sebagai ya videographer dari weddingan, company profile, event, semuanya. Pokoknya gue tuh kerja di balik layar dan gue dibayar untuk itu. Jadi gue nyari duitnya tetap nggak jauh-jauh dari situ, cuman gue yang membuat dan kemudian gue kasih ke orang videonya untuk mereka gunakan. Terserah lah mereka mau ngapain, buat profil company-nya atau buat kenang-kenangan pas acaranya mereka. Jadi gue lebih banyak kerja di balik layar. Selain alasan gue kerja itu, gue part time-nya itu ya juga sebagai kayak gitulah. Dan YouTube juga algoritma terus berkembang, ya yang kayak gue ceritain tadi, semakin berubah-ubah. Tapi tetap aja ujung-ujungnya gue balik ke YouTube lagi. Karena kemarin kan sempat short video lagi jadi trending, walaupun TikTok masih menguasai, jadi ada demandnya beda-beda loh. Kalau TikTok itu semua kalangan bisa pakai akses TikTok. Facebook juga sama, dari menengah ke bawah itu aksesnya bisa diakses ke semua umur. Jadi orang tua pasti mainan Facebook, orang tua pasti main TikTok juga. Kalau YouTube itu agak susah, jadi gak banyak viewsnya untuk orang-orang dewasa kayak orang tua, orang yang tingkat dari materinya itu menengah ke bawah itu masih agak nggak terlalu banyak menggunakan YouTube. Mungkin dari segi penggunaan datanya juga lebih banyak kan, jadi TikTok itu lebih memasyarakat. Makanya dulu banyak banget orang-orang yang kepengen jadi TikToker, bahkan baru main TikTok 2 bulan followernya udah jutaan ya, ratusan ribu sampai jutaan gitu. Viewsnya juga gila-gilaan karena short video kan, dan semua tinggal pakai, ada template-nya, audionya gitu. YouTube terlalu ribet mungkin buat para pengguna baru. Jadi kalau dulu anak-anak dibilang cita-cita jadi YouTuber, sekarang jadi TikToker. Tapi ribut lagi di TikTok. Udah mulai banyak penggunanya, bikin lagi program afiliasi dan bikin ribut juga di situ. Karena banyak kekacauan, pemerintah ikut masuk, dihentikan afiliasinya. Karena si toko orennya juga ya mungkin sebenarnya kan dialihkan juga ya. Kalau kata gue nggak melulu dia ngambil TikTok. Afiliasi kan dia, lu jualan barang di marketplace, link pembeliannya ditaruh dalam video lu, biar orang itu bisa ngeklik linknya dan dialihkan ke marketplace, dan lu dapat fee dari situ. Karena saking banyaknya orang yang gak pengen jadi affiliate, dan sekarang ada keributan, tadinya ditutup, ada juga yang ya pokoknya
banyak dilema sebagai konten kreator di digital platform. Jadinya gue juga sempet main di situ, cuman ya enggak lah, bukan gue di situ. Nah, karena short video itu untuk gue hanya sepintas, jadi enggak evergreen lah, jadi kurang menarik. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis.